Halo, selamat datang di video saya. Pada kesempatan ini, saya ingin berbagi topik dan berbagi diskusi tentang masyarakat dan hukum internasional. Pada topik yang akan saya bawakan ini ada 3 subtopik yang akan menjadi poin pembahasan saya kali ini. Yang pertama ada masyarakat internasional sebagai landasan sosiologis hukum internasional. Yang kedua ada terkait dengan kedaulatan negara. Dan yang terakhir ada masyarakat internasional dalam keadaan transisi. Akan saya mulai dari subtopik yang pertama, yaitu masyarakat internasional sebagai landasan sosiologis hukum internasional. Jadi pada dasarnya hukum nasional ini timbul karena adanya masyarakat internasional. Dan perlu kita ketahui bahwa masyarakat internasional timbul tidak dengan sendirinya, namun juga melalui proses. Artinya manusia sebagai individu kemudian membentuk syarikat, membentuk kelompok. Dari kelompok-kelompok inilah kemudian membentuk suatu negara. Nah, negara-negara ini antara negara satu dengan negara yang lain, mereka memiliki pola hubungan kausalitas. Bisa kita lihat antara satu negara dengan negara lainnya, mereka saling membutuhkan baik itu sumber daya alam, sumber daya manusia, maupun transfer teknologi. Nah, inilah pola-pola hubungan inilah yang akhirnya membentuk hukum internasional itu sendiri. Karena apa? Pola hubungan ini perlu dijaga, perlu dijamin dengan adanya suatu hukum. Maka timbullah hukum internasional untuk mengatur pola-pola hubungan, menjamin kepastian hukum antara negara satu dengan negara lain, berikut juga dengan individu satu dengan individu yang lain dalam ekosistem masyarakat internasional. Kemudian dari tiap-tiap negara ini pasti memiliki budaya ataupun culture yang berbeda-beda. Namun demikian, pada dasarnya kita melihat setiap negara ini memiliki suatu asas yang bisa ditarik, yang akhirnya memiliki pola kesamaan. Nah, asas kesamaan inilah, pola-pola kesamaan inilah yang kemudian direfleksikan untuk penerapan hukum-hukum internasional. Maka dari itu, hukum nasional melihat bahwa asas-asas ataupun norma-norma yang diyakini tiap-tiap masyarakat satu dengan lainnya yang memiliki kesamaan, akhirnya diadaptasilah menjadi suatu norma hukum yang kemudian lebih spesifik lagi dapat dikatakan sebagai hukum internasional. Kemudian poin yang kedua mengenai kedaulatan negara. Kita tadi sudah singgung di awal bahwa tiap-tiap kelompok manusia kemudian membentuk negara. Tentu di dalamnya ada kedaulatan yang dapat kita artikan secara sederhana adalah sebagai sebuah kekuasaan. Nah, kekuasaan ini bisa dibatasi, batasnya menjadi 2, yaitu kekuasaan terbatasi karena wilayah dan ada kekuasaan lain. Nah, seperti itu. Sehingga negara-negara ini tadi tunduk terhadap norma-norma yang dianggap lebih tinggi dan lebih mengatur secara luas tentang hubungan-hubungan antar negara, yaitu hukum internasional itu sendiri. Oleh karena itu, kembali peran daripada hukum internasional adalah dengan kaitannya dalam subtopik kedaulatan negara adalah kembali untuk mengatur pola hubungan antara negara. Kedaulatan negara dibatasi oleh hukum-hukum internasional yang mengatur secara internasional dalam ekosistem masyarakat internasional. Kemudian topik yang terakhir adalah mengenai masyarakat internasional dalam situasinya pada kondisi transisi. Nah, sebelum bicara lebih lanjut, saya ingin sampaikan tentang ruang lingkup transisi pada subtopik ini. Maka transisi yang saya maksudkan di sini bisa dalam wujud geografis, teknologi, maupun struktur masyarakat internasional. Dari
Dari indikator geografis, kita mengetahui bahwa sejarah dunia ini telah melewati peristiwa yang panjang. Seperti halnya ada perang dunia, ada perang dingin, yang berdampak apa? Bahwa setiap negara akhirnya entah bisa karena faktor kolonialisasi, bisa faktor penjajah, akhirnya luasan peta ini menjadi berubah. Wilayah geografisnya menjadi berubah, bisa timbul, bisa menghilang. Kemudian yang kedua, transisi yang kedua yaitu mengenai teknologi. Kita tidak bisa memungkiri bahwa era sekarang adalah era teknologi, di mana tidak merata di seluruh wilayah di permukaan bumi seperti itu memiliki kemampuan teknologi yang sama. Oleh karena itu transfer teknologi ini mulai terjadi di masyarakat era sekarang. Tujuannya apa? Tujuannya teknologi dihadirkan untuk memberikan kebermanfaatan kepada manusia. Maka dari itu hal ini juga perlu dilindungi seperti itu. Dari geografis dan struktur dan transfer teknologi, kita melihat memang di sini peran hukum internasional sangat berperan. Bisa kita bayangkan jika tidak ada hukum internasional yang mengatur akan seperti apa masa-masa transisi ini, tentu akan timbul kekacauan. Maka dari itu, hukum internasional di sini berperan sebagai instrumen untuk mengatur dan menjamin proses-proses tadi, proses yang wajar tadi, untuk bisa mencapai tujuan baik atau goodwill yang ingin dicapai. Kemudian salah satu bentuk transisi lagi yang perlu kita ketahui adalah adanya perubahan struktur sosial masyarakat. Struktur sosial masyarakat ini salah satu indikatornya berupa apa? Yaitu kita melihat di era sekarang bahwa masyarakat mulai timbul organisasi-organisasi internasional, baik yang bersifat intranegara ataupun organisasi internasional yang berbasiskan pada individu, artinya tidak mengikat kepada negara. Mereka bertujuan untuk mencapai tujuan mereka juga sesuai sektor, sesuai arah yang ingin mereka tuju. Maka untuk menghindari konflik-konflik, lagi-lagi hukum internasional, karena kita bicara pada ekosistem internasional, ini menjadi berperan penting sebagai instrumen atas kekuasaan, keinginan, kepentingan yang timbul karena faktor transisi ini tadi menjadi suatu hal yang akan menghasilkan kebaikan, dan tentunya hukum internasional memberikan jaminan dan perlindungan hukum bagi setiap masyarakat internasional yang ada di dalamnya. Demikian paparan saya mengenai masyarakat internasional dan hukum internasional, bagaimana korelasinya, apa yang terjadi di dalamnya. Atas lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan share video ini ke teman-teman Anda agar kami bahagia. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.